wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apakah kau sudah sholat hari ini? Itu mungkin adalah sebuah pertanyaan yang bisa membuat orang risih ketika mendengarnya bagi sebagian orang. Tapi bagi sebagian yang lain, itu bisa menjadi sebuah nasihat. Pertanyaan itu bisa menjadi sebuah nasihat. Teman-teman sekalian, kita semua sepakat. Umat Islam semuanya sepakat akan wajibnya sholat. Dan tidak ada yang mengingkari akan wajibnya sholat. Bahkan sholat adalah di antara salah satu bentuk ibadah. Dan pensyariatannya itu berbeda dengan syariat yang lainnya. Nabi SAW terima langsung pada saat Nabi SAW Mi'raj. Iya. Maka kalau syariat yang lain itu melalui perantara Jibril alaihissalam. Tapi kalau sholat tidak melalui perantara siapapun. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerima langsung syariat sholat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sholat adalah di antara salah satu perkara yang sangat penting. Bahkan Allah Azza wa Jalla menjadikan sholat ini sebagai identitas bagi seorang muslim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan sholat atas kita nih semuanya. Seluruh kaum muslimin. Baik yang besar, yang kecil, kaya, miskin, budak, semuanya. Diwajibkan sholat. Allah wajibkan sholat. Bahkan dalam kondisi perang, Allah tetap wajibkan. Dalam kondisi kita sakit separah apapun, Allah Azza wa Jalla wajibkan sholat. Meskipun nanti tata caranya berbeda antara yang sehat dengan yang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah ancaman, dan ancaman itu telah Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran. Nanti pada hari kiamat akan dikatakan kepada orang penghuni neraka Saqar, ma salakakum fi saqar? Apa nih yang bisa membuat, apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Kemudian para penghuni neraka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami dulu ketika di dunia ini termasuk orang yang meninggalkan salat. Allah Azza wa Jalla telah kisahkan, Allah Azza wa Jalla telah sampaikan berita masa depan ini kepada kita. Bahwa nanti penghuni neraka Saqar akan ditanya, kenapa nih kamu bisa masuk ke dalam neraka Saqar? Kemudian mereka, penghuni neraka menjawab, kami ini termasuk orang yang meninggalkan sholat. Allah Azza wa Jalla mengatakan, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, itu orang yang lalai dari sholatnya. Sudah sholat, namun lalai, itu bisa celaka. Maka bagaimana lagi dengan orang yang tidak sholat sama sekali, atau sholatnya bolong-bolong? Bahkan Ibnul Qayyim mengatakan, satu sholat yang ditinggalkan itu, dosanya itu lebih besar dari berzina, mencuri, merampok, dan ini kesepakatan para ulama. Dan ini dosa besar, satu sholat. Lantas bagaimana dengan 5 sholat sekaligus atau sholatnya bolong-bolong setiap hari yang ditinggalkan? Ini adalah dosa yang sangat besar. Maka selayaknya seorang muslim senantiasa menjaga sholatnya. Baik ketika dia sibuk atau lapang. Saat hartanya banyak, saat dia kaya atau saat miskin. Saat dia sedih atau senang, hendaknya dia jaga nih sholatnya. Karena sholat juga merupakan pembeda antara kita dan orang kafir. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus sholat. Yang membedakan kita nih, seorang muslim, ya, dengan kesyirikan dan kekafiran, ya, dengan kesyirikan, ya, syirik wal kufr, kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Makanya kata para ulama, jika ada seorang muslim yang mengingkari kewajiban salat, artinya nih dia nggak salat sama sekali, dia mengingkari kewajibannya, salat nggak wajib, maka dia kafir setelah hujjah datang kepadanya.
Namun dia sholat tapi bolong-bolong, bagaimana? Maka dia nih pelaku dosa besar. Dan dia wajib bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan sudah Anda sampaikan tadi, satu sholat disampaikan itu dosanya lebih besar dari zina, lebih besar dari mencuri, lebih besar dari merampok. Ya, tentunya ini adalah peringatan bagi kita semuanya untuk senantiasa menjaga sholat kita bagaimanapun kondisi kita. Dalam kondisi perang berkecamuk saja, sholat ini tetap wajib. Lantas bagaimana dalam kondisi aman? Iya. Makanya teman-teman sekalian, Umar bin Khattab pernah mengatakan, La islama liman taraqas shalah. Tidak ada Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Maka ini adalah peringatan untuk kita semuanya, untuk senantiasa berhati-hati. Jangan sampai kita meninggalkan sholat satu kali pun. Karena ancaman yang diberikan itu sangat besar, bahkan bisa menyebabkan seseorang itu kemudian kafir dari agama. Jadi seseorang itu tidak akan bisa tenang dalam menjalani kehidupan selama dia menyelisih syariat Allah. Di dalam hatinya ini pasti akan ada batin yang tersakiti. Karena jiwanya senantiasa menyuruh dia untuk taat kepada Allah, tapi dia lebih mengedepankan hawa nafsu. Semoga ceramah singkat ini bermanfaat dan mengingatkan kita bahwa kita nih hidup ini sementara. Kita hidup ini nggak bakalan lama. Maka prioritaskan akhiratmu ketimbang dunia. Kau cari dunia itu nggak masalah, tapi akhirat jangan sampai dilupakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.